Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hari ini kita di pertemuan 130, masih di pembahasan kitab Al-Janaiz, kitab terkait dengan jenazah. Kita akan baca hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di kitab ini, nomor 523. Kata beliau rahimahullah, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa agmadahu thumma qala inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar fadad janasun min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi akibih. Rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Imam Muslim. Pembahasan yang beliau akan sampaikan adalah ketika seorang itu telah meninggal, baru saja keluar ruhnya, apa yang dilakukan? Kata beliau dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah masuk kepada Abu Salamah yang tadinya lagi sakratul maut. Ternyata waqad syaqqa basaruh, matanya terbuka, mata hitamnya itu lari ke atas dan terbuka, memandang ke atas. Fa'agmadah, maka Nabi menutupkannya. Nabi menutup matanya, memejamkan mata dari Abu Salamah. Dan di situ beliau berikan pelajaran. Kenapa bisa seperti itu? Ini tentunya ilmu bagi kita semuanya yang menyaksikan orang meninggal. Ruh, kata Nabi, jika dicabut, itu diikuti oleh mata, pandangan. Karena ruh itu kalau dicabut oleh malaikat maut di kepala, nanti yang keluar duluan dari kaki. Jadi kaki duluan yang kosong dari kehidupan. Ke atas, sampai ke kerongkongan, sampai ke ubun-ubun, mata kita itu ikut memandang. Nabi begitu. Makanya kalau kita melihat orang yang telah meninggal, sudah keluar ruhnya itu, selalu mata hitamnya ke atas. Dan yang terlihat mata putih. Rahasianya ini, karena mata itu melihat ruhnya dicabut.
Bukan hanya ruhnya, dia melihat malaikat maut yang duduk di kepalanya. Bukan hanya itu, bahkan dia melihat malaikat yang sejauh mata memandang yang siap mengambil ruhnya. Karena dalam hadits Al-Bara' ibn Azib, malaikat maut hanya bertugas mencabut ruh dan tidak dibiarkan sekejap mata pun di tangannya oleh malaikat yang akan membawa ruhnya naik ke langit menghadap kepada Allah. Kalau ruh mukmin akan sampai ke langit ke-7. Tapi kalau ruh yang tidak beriman atau ruh fajir atau ruh yang pendosa, tidak dibuka pintu langit pertama, sehingga ruhnya, gentayangan ruhnya sampai badannya dikuburkan. Sampai badannya dikuburkan. Jadi poinnya adalah ruh itu melihat malaikat maut. Ruh itu melihat malaikat yang akan mencabut ruhnya. Dan orang yang meninggal juga akan melihatnya. Sehingga dia melihat, memandang ruhnya yang keluar. Memandang ruhnya yang keluar. Maka Nabi menutup matanya. Itu yang terbuka tadi. Orang-orang pun sadar bahwa Abu Salamah telah tiada. Telah meninggal. Apa yang terjadi? Fadajja nasun min ahli. Maka orang-orang dari keluarganya mulailah menangis, mengeluarkan suara. Terdengar suara dojja. Dojja itu suara banyak orang. Seperti kalau kita bilang, imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita semua di belakang amin. Serentak, itu namanya dojja, suara rame orang. Itu namanya dojja. Kalau suara satu orang bukan dojja. Orang pun rame bersuara. Menangis tentunya. Apa kata Nabi kepada mereka? La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Artinya jangan berkata kecuali yang baik. Jangan sampai kita berkeluh kesah, berkata yang tidak baik. Saat kita ditimpa musibah. Kata Nabi, fa'innal malaikata tu'ammin ala ma taqul, ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Mengaminkan apa yang kalian katakan. Makanya jangan berucap kecuali yang baik. Tsumma qala, kemudian Nabi sendiri berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya, kedudukannya di orang-orang yang mendapat petunjuk. Wafsah lahu fi qabri. Lapangkan, luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi. Berilah cahaya untuknya di dalam kuburannya. Wakhlubhu fi akibih. Gantilah dengan ganti yang terbaik di keluarganya. Hadits ini penulis mulai menjelaskan kepada kita ketika ruh itu keluar. Karena belum mengurut di kitab ini, mulai dari mengingat kematian, mengharap kematian, tanda husnul khotimah, mentalkin orang yang akan meninggal, sekarang meninggal. Apa hal-hal yang disunnahkan ketika
kita menyaksikan orang meninggal di antara kita. Di hadits ini ada beberapa tuntunan. Pertama, disunnahkan bagi kita, dan ini disepakati oleh kaum muslimin, untuk menutup matanya si mayit. Demikian pula para ulama mengatakan disunnahkan menutup juga mulutnya, karena kadang mulutnya itu terbuka. Maka disunnahkan untuk ditutup. Cuman karena mata itu hanya kulit yang mudah ditutup, sementara ini mulut adalah tulang, maka tidak mungkin kita hanya menutupkan saja begitu baru kita tinggalkan. Kata para ulama, sunnah untuk diikat dari bawah ini ke atas kepalanya. Sunnah diikat. Apa fungsinya? Pertama, sama dengan mata tadi. Kan kalau dibiarkan terbuka, jelek kelihatannya. Sama dengan mulut. Jelek juga kalau orang terbuka terus mulutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat memandikan. Kalau mulutnya nanti terbuka, saat kita memandikan akan masuk air lewat mulut. Dan itu tidak boleh. Saat kita memandikan mayat nanti akan datang. Saat kita mewudukannya, tidak boleh masukkan air di mulut atau di hidung. Tidak boleh, kan itu nanti akan menjadi air kencing. Nah kalau menjadi air kencing, akan mengalir langsung nanti. Mengharuskan kita mandi ulang lagi. Cebok lagi, mandi ulang lagi. Akan datang nanti penjelasannya. Makanya bahkan para ulama mengatakan ketika mewudukan mayat, tidak dikumur-kumurkan. Dan tidak disiram air di wajahnya. Cukup kita basahi tangan dan kita membasahi wajahnya. Bukan menyiram. Nah, ini sebab yang kedua. Supaya air tidak masuk lewat mulut nanti. Sehingga disunnahkan untuk menutup mulutnya dengan cara seperti itu. Diikat dengan kain di bawah dagunya ini. Diikat ke atas kepalanya. Supaya tertahan. Awal saja ini. Karena kapan nanti sudah kaku, maka itu walaupun dibuka tidak ada masalah. Nanti saat sudah kaku dibuka. Saat sudah kaku nanti dibuka. Paling tidak nanti saat mandi, buka. Ikatannya tadi. Karena telah hilang tujuannya. Telah hilang tujuannya diikat. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, sunnah bagi kita yang hadir dan kesadarannya masih ada, karena kadang orang yang ditimpa musibah kan kadang hilang kesadaran. Dan itu bukan hanya terjadi di kita orang awam, bahkan para sahabat juga begitu. Bahkan saat Rasulullah meninggal, Umar hilang kesadaran. Tidak menyangka bahwa Rasulullah meninggal. Tapi Abu Bakar tetap di atas kesadarannya. Dan beliau membaca ayat bahwa Nabi Muhammad meninggal dan kita juga akan meninggal. Mengingatkan kaum muslimin bahwa ini adalah sudah ketentuan Allah. Sampai Umar mengatakan seakan-akan saya baru dengar itu ayat di hari itu. Orang-orang pun sadar bahwa Rasulullah meninggal. Nah, dari sinilah disebut oleh para ulama sunnah kita menasehati orang di waktu itu. Untuk tidak berkata kecuali yang baik. Kalau ada yang meratap nasihati, tidak boleh kita meratapi mayat. Karena umat Islam tidak boleh meratapi yang meninggal. Kalau menangis tidak ada masalah. Orang namanya hati bersedih, air mata akan keluar sendiri. Itu tidak bisa dihindari. Nabi ketika meninggal anaknya Ibrahim, keluar air matanya. Sampai Umar berkata, ada apa ini?
Kenapa kamu menangis? Ini kan takdir. Nabi mengatakan ya hati sedih. Air mata akan keluarkan air mata. Ya. Tapi Nabi tetap mengatakan wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Tapi kita tetap tidak boleh berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi Nabi bersedih, Nabi menangis, tapi belum ingatkan. Tidak boleh berucap kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, berilah saya pahala ya di musibahku ini dan gantikan saya dengan yang lebih baik darinya. Itu namanya hal yang diridhoi oleh Allah. Yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan kita juga menasihat. Ada keluarga yang hilang kesadaran, kita nasihati. Jangan kalian berucap kecuali kebaikan. Doakan kebaikan untuk yang meninggal. Karena sekarang dia butuh doa kita. Nasihati begitu. Nasihati seperti itu. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, disunahkan bagi kita untuk mendoakannya. Seperti doa yang datang dari Nabi ini atau doa-doa yang lain, yang penting kebaikan mayat. Kalau kita hafal doa ini, alhamdulillah. Kalau tidak juga, tidak masalah. Kita doakan dengan doa yang lain, bahkan kita bilang, Allahumma gfirlahu warhamhu. Itu saja diulang-ulangi, kita hafal yang mudah. Tidak masalah, sepakat ulama rahimahumullah. Boleh mendoakan dengan doa apa saja. Yang penting kebaikannya mayat. Tapi kalau kita mendoakan dengan doa yang datang dari Nabi, lebih bagus lagi. Seperti ini. Allahumma gfir li Abi Salamah. Tapi nanti ganti namanya. Jangan lagi bilang Allahumma gfir li Abi Salamah. Memangnya Abu Salamah yang kita doakan? Tidak. Ganti namanya. Iya, misalnya nanti kita berkunjung, saya meninggal, Allahumma gfir li Ubaid. Kita ganti dengan Ubaid, begitu contoh saja. Iya. Tidak masalah, kita meninggal. Iya. Dipahami kan? Kita ganti. Jadi nanti ganti Allahumma gfir li Abi Salamah, ganti li Abi Fulan. Kalau ada abinya, kalau tidak ada abinya namanya li Fulan. Tidak harus dipaksakan abi. Namanya. Langsung namanya diganti. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya di kalangan orang-orang mendapatkan hidayah. Wafsalahu fi qabrih. Luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi. Berilah cahaya padanya. Ini semua ini untuk mayat. Ampuni, angkat derajatnya, luaskan kuburannya, beri cahaya di kuburannya. Setelahnya untuk keluarganya, wa khlub fi akibih. Gantikan dengan ganti terbaik di keluarganya. Di keluarganya. Ini sunnahnya begitu. Kita mendoakan. Kita mendoakan. Iya. Ini kalau kita menyaksikan orang yang meninggal. Demikian pula kalau kita mendengar orang yang meninggal. Cuman tidak ada lagi tutup matanya. Iya. Kalau kita ketemu keluarganya berarti kita sunnah juga menasehatinya. Kalau tidak ada maka sisa mendoakan. Kita dapat kabar bahwa ada yang meninggal. Sunnah kita mendoakannya. Sunnah kita mendoakannya. Ini yang belum ingin singgung untuk kita di hadis ini. Pertama, setelah ruh keluar. Setelah ruh keluar. Setelah itu beliau sampaikan lagi hadis 524. Kata beliau wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdi hibratin muttafaqun alaihi. Masya Allah, ini sunnah berikutnya.
Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, sujiya biburdi hibra, beliau ditutup dengan kain yang luas, panjang, hibrah yang bergaris, yang berasal dari Yaman. Kain tenun berasal dari negeri Yaman, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kesepakatan bahwa tugas kita setelah itu meninggal dan kita sudah lakukan tadi tahap awal adalah kita menutup mayat yang meninggal di antara kita dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Tentunya kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah dibuka pakaiannya. Jadi saat salah seorang di antara kita meninggal, itu dibuka pakaiannya mumpung badannya masih lentur. Dibuka cepat. Dibuka cepat. Kalau nanti lambat, maka digunting, jangan dibuka paksa. Karena nanti bisa patah tulangnya. Tapi bagi kita yang tahu, mumpung badannya masih lentur, maka disunahkan untuk segera membuka pakaiannya dan menutup dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Kenapa kalau kita bertanya begitu? Maka jawabannya, seorang kalau meninggal auratnya itu sama dengan yang hidup. Tidak berubah. Kalau dia hidup auratnya harus ditutup, sama juga ketika meninggal auratnya juga harus ditutup. Masih berlaku. Iya, dan itu tentunya tugasnya kita. Tugasnya kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam fikih Syafi'iyah, beliau berkata, qala ashabuna, teman-teman kami berkata, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, wa yulaffa tarafat thawb al-musajja bihi tahta ra'sih wa tarafil akhar tahta rijlai. Masya Allah. Jadi kain tadi itu yang panjang, itu digulung di bawah kepalanya. Ya kalau nanti tidak dibuka ya. Demikian pula digulung di samping badannya dan digulung di bawah kakinya. Supaya tertutup. Dan kainnya itu dari atas Pak ya, dari atas. Bukan dari bawah, nanti susah. Jadi itu dari atas badannya kemudian kita kasih masuk. Ada apa itu? Kenapa? Nanti akan kita bahas fungsinya saat memandikan. Saat memandikan dan kita angkat ke tempat permandian, kain itu gampang dibuka begini. Gampang dibuka sisi kiri kanan, kemudian kita nanti tutup auratnya dengan kain pendek dan kita tarik itu tadi kain. Tidak susah karena kita dari atas. Tapi kalau dari bawah susah nanti untuk mengeluarkannya. Jadi tutup dari atas dan dilipatkan ke bawah badannya. Dilipatkan ke bawah badannya. Ini disunahkan. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullah, li'alla yang kasyifa anhu. Kenapa kita lakukan itu? Supaya tidak terbuka auratnya. Supaya tidak terbuka auratnya. Dan belum menegaskan, waqalu, mereka bilang, para ulama ini, mereka bilang, takunu tasjiyah ba'da naz'i thiyabihi allati tuwfiya anha. Itu ditutup dengan kain tadi itu setelah dibuka pakaian yang dia wafat dengannya. Jadi jangan lupa itu setelah dibuka dulu pakaian yang dia wafat dengannya. Iya. Ini yang mereka katakan. Kenapa? Li'alla yataghayyar badanuhu bisababiha.
supaya badannya tidak berubah dengan sebab itu. Ditambah oleh Ibnu Qudamah rahimahullah komentar tambahan, dan ini saya anggap bagus juga. Tadi kan dari fikih Syafi'iyah. Dalam fikih Hanabila, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkata, wala yutrakul mayit alal ard. Jangan dibiarkan melantai. Jangan dibiarkan itu mayat melantai. Iya. Kenapa? Li'annahu asra'u li fasadih. Karena itu akan membuat cepat berubahnya. Cepat baunya, cepat bengkaknya. Jangan dibiarkan. Kayak mayat itu Pak, kalau dimasukkan ke dalam tanah, berubah cepat. Berubah cepat. Maka jangan dibiarkan di lantai, apalagi di tanah. Jangan. Karena itu akan cepat merusaknya. Walakin ala saririn aw lauhin liyakuna ahfatlah. Akan tetapi di atas kasur atau di atas lauh, paling tidak di atas papan. Jangan melantai. Kalau tidak ada kasur, di atas papan. Karena itu alasannya ahfatlah, akan lebih menjaga badannya mayat. Kita kan tidak tahu, kadang ada saja kadang halangan, kita ingin menguburnya cepat. Mungkin ada yang ditunggu anaknya, keluarganya, atau kain kafannya belum ada, atau kita menunggu orang waktu untuk sholat. Macam-macam alasan-alasan yang disebutkan. Alasan-alasan yang disebutkan. Jadi kita simpan di atas sarir, di atas kasur, kita simpan di atas papan, paling tidak jangan melantai. Ini yang beliau sampaikan lewat hadits ini. Kemudian hadits berikutnya lagi nomor 525, dan ini terakhir ya mungkin di pertemuan ini atau sisa 2 hadits lagi, karena setelahnya memandikan. Setelahnya adalah hadits sudah masuk memandikan. 2 hadits lagi, kata beliau rahimahullah wa anha, darinya juga, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu qabbalan nabiyah ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Kata beliau riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah berkata, Abu Bakar bapaknya sekaligus mertuanya Nabi mencium Nabi setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, sudah wafat, karena beliau wafat di kamarnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah. Maka datang Abu Bakar, beliau cium Nabi SAW setelah meninggalnya. Hadits faedah ringan. Sepakat para ulama rahimahumullah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, bahwa boleh seorang itu mencium orang yang telah meninggal dari keluarganya, sahabatnya. Dibolehkan. Dibolehkan dia mencium wajah dari orang yang meninggal berdasarkan hadits yang ada di hadapan kita. Berdasarkan hadits yang ada di hadapan kita. Kemudian hadits berikutnya, terakhir untuk pertemuan kita malam hari ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa ruh dari seorang mukmin itu digantung karena utangnya sampai dibayarkan utangnya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan beliau hasankan. Hadits ini menunjukkan bahwa ketika ada saudara kita meninggal dan dia punya utang, dianjurkan juga bagi kita
untuk segera melunasi utangnya. Untuk segera melunasi utangnya. Untuk maslahat mayat. Karena ruhnya tergantung. Hanya tertahan maksudnya, bukan diadab. Ada hadis bahwa diadab itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Enggak, ruhnya tertahan karena utangnya. Makanya di ayat terkait dengan warisan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembagian yang akan didapatkan oleh ahli waris dari yang ditinggal mati, Allah selalu katakan min ba'di wasiyatin yuso biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Jadi kalau ada dia wasiatkan, keluarkan wasiatnya. Ada utangnya, bayarkan utangnya. Baru kita bercerita berapa bagian saya. Ini ahli waris. Setelah utang, setelah wasiat, kalau ada wasiatnya. Atau utangnya. Ini pentingnya membayarkan utang. Bahkan pernah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Salamah ibn Al-Aqwa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang jenazah dari sahabat yang meninggal dan dikatakan dia punya utang, Nabi berkata, solati saudara kalian. Nabi tidak mensolatinya. Sampai kapan? Sampai ada yang membayarnya. Waktu itu Abu Qatadah mengatakan utangnya saya tanggung. Maka Nabi solati. Utangnya saya tanggung maka Nabi solati. Ini pentingnya tentunya sekali lagi untuk membayarkan utang mayat. Jika dia punya utang. Jika dia punya utang. Atau kalau ada kita tidak tahu utangnya, boleh kita katakan. Siapa yang merasa bahwa orang tua kami, saudara kami memiliki utang kepadanya, silakan kabarkan kepada kami. Untuk itu. Jangan sampai kita bagi warisan, utang mayat kita tidak tunaikan. Karena bagi warisan itu setelah utang. Kalau utang harus dibayar dengan seluruh warisannya, bayarkan. Kita tidak dapat apa-apa. Karena itu yang dahulu dilakukan sebelum kita membagi harta warisan. Sebelum kita membagi harta warisan. Nah, ini hal-hal yang disebutkan sebelum mulai memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Dan nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita sudah masuk di pembahasan memandikan mayat. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Kita lanjut di tanya jawab. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, kenapa orang tua zaman dulu hingga sekarang sulit meninggalkan perkara maulid? Apakah mereka itu punya penyimpangan atau dalil atau hadis tentang maulid sehingga sulit bagi mereka meninggalkannya? Ya begitulah bid'ah. Bid'ah secara umum semuanya sulit ditinggalkan. Sulit ditinggalkan. Makanya di para ulama salaf, ulama terdahulu, mereka mengatakan innallaha yahjubu taubata sahibi bid'atin. Allah itu menutup tobatnya pelaku bid'ah. Karena dari masa ke masa itu sulit sekali itu pelaku bid'ah untuk berubah. Sampai mereka mengatakan begitu. Allah menutup tobatnya mereka. Allah menutup tobatnya mereka. Ini
Karena pengalaman yang mereka lihat ketika seorang masuk dalam bid'ah, sulit. Beda orang yang masuk dalam dosa dan maksiat selain bid'ah. Alasannya, karena pelaku bid'ah menganggap yang dia lakukan itu syariat. Sementara pelaku maksiat, berzina, judi, dia sadar itu salah. Iya, tapi pelaku bid'ah menganggap itu agama. Jadi susah kita mau mengangkatnya. Kecuali tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahualam. Sini kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana katanya asal usul dari perkara maulid itu bisa ada, dari awal munculnya itu di mana, dan bisa sampai ke Indonesia, sampai ke pelosok. Ya, Masya Allah. Iya, kita ini bertanya tentang sejarahnya maulid. Sejarahnya maulid. Ini saya sebenarnya sudah ada ceramah itu ya di YouTube sudah lama. Iya. Judulnya mungkin dulu ada apa dengan maulid kalau saya tidak salah. Iya. Di situ saya sampaikan, iya, awal mula munculnya, iya, maulid. Awal mula munculnya, iya, itu yang disebutkan bid'ah maulid. Dia muncul di masanya penguasaan disebut dengan Fatimiyah. Ketika orang-orang Syiah berkuasa. Ketika orang-orang Syiah berkuasa. Mereka lah yang pertama sekali, iya, merayakan yang namanya maulid. Iya, merayakan yang namanya maulid. Kemudian roboh dan runtuh tentunya dengan runtuhnya kekuasaan mereka. Hilang. Iya. Hal tersebut kemudian dihidupkan, dianggap baik oleh orang-orang sufi. Mereka lah yang menghidupkan. Maka di mana saja ada golongan ini, sufi, disitulah ada maulid. Walaupun di pelosok. Kapan ada sufi, ada maulid. Iya, ada maulid. Mereka lah yang menghidupkan bid'ah maulid ini. Mereka lah yang menghidupkan bid'ah maulid ini. Orang-orang sufi. Asal munculnya dari Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Waktu itu mereka munculkan banyak maulid, bukan hanya maulid Nabi ya. Mereka munculkan juga waktu itu juga maulid meninggalnya di Karbala, yang sampai sekarang mereka masih merayakan itu. Dari golongan Syiah Rafidhah dan yang mengikuti mereka. Tapi bid'ah maulid sudah mati di orang-orang Syiah yang menghidupkan dan subur di sufi. Dan kita tidak perlu heran itu karena sufi dan Syiah memiliki banyak kesamaan.
Sama-sama penyembah kubur. Sama-sama mengagungkan kubur. Itu sudah kesamaan besar. Iya, itu kesamaan besarnya. Dengan berdalil cinta orang soleh. Dengan dalil cinta orang soleh. Dan banyak lagi hubungan lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan mereka. Wallahu a'lam. Saya tidak mengerti ini pertanyaannya. Mohon dijelaskan perihal fana ya, yang benar dan fana yang sesat. Enggak tahu apa maksudnya fana. Enggak tahu. Wallahualam. Bagaimana kalau ada anak yang mengalami gangguan jiwa, dia parangi ibunya karena disuruh membersihkan rumah, apakah anak tersebut tetap berdosa? Tergantung. Kalau gangguan jiwanya hilang akal, dia orang gila, total hilang akal, iya, tidak berdosa. Karena orang gila tidak ada dosanya. Tapi maksudnya hanya gangguan jiwa, tapi dia sadar normal, cuman hanya ada keterbelakangan mental mungkin, tapi dia paham kalau disuruh, iya, dia tentunya berdosa. Dia tentunya berdosa, tidak diragukan. Itu masuk dalam kedurhakaan. Kedurhakaan. Karena di orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan di Quran, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan bilang uff. Iya, memukulnya lebih tidak boleh. Membunuhnya lebih tidak boleh. Tidak dibolehkan. Itu kedurhakaan yang nyata tentunya. Itu adalah kedurhakaan yang nyata. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, anak tadi dengar khutbah Jumat. Katanya kita wajib memilih pemimpin, kalau tidak kita akan mati dalam keadaan jahiliyah. Salah paham dalil. Haditsnya itu wajib kita taat pemimpin. Kalau tidak maka kita akan mati jahiliyah. Ini orang gimana ini? Iya. Hadits dipelintirkan sampai begitu ya. Iya, kayaknya tim sukses deh. Kan begitu maksudnya. Kenapa sampai begitu begitu? Haditsnya itu adalah terkait dengan wajibnya taat pemimpin. Ketika dia sudah naik memimpin kita dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Dia menjadi pemimpin kita. Wajib kita taat. Wajib kita taat. Dan Nabi ancam. Siapa yang mencabut ketaatan darinya. Famata mitatan jahiliyah. Kemudian dia mati, maka mati jahiliyah. Mencabut ketaatan. Bukan wajib memilih pemimpin. Bukan. Kalau itu pemimpin sudah naik. Wajib kita taat. Wajib kita taat. Bagaimana cara saudara muslim kita yang merayakan Maulid mengetahui kelahiran Nabi, sedangkan kalender Hijriah baru muncul di zaman pemerintahan Umar ibn Khattab? Nah, bukan begitu. Iya, salah kalau kita begitu, ngomongnya begitu. Iya, masalah bulan itu dari sebelum Nabi. Masalah tahun dari sebelum Nabi. Cuman penetapan 1 Hijriah itu Umar. Penetapan 1 Hijriah itu Umar. Berdasarkan hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi. Adapun bulan, orang dari dulu ahli sejarah menulis bulan. Menulis tahun. Bahwa bulan itu ada 12 bulan disebutkan di Quran. Disebutkan di Quran. Cuman
penetapan 1 Hijriah kapan? Siapa? Umar. Salah kalau kita mau bantah dari sisi ini, salah. Tidak diterima kalau kita bantah dari itu. Iya, Nabi sendiri kan belum, sebelum penanggalan Hijriah belum sudah sebutkan lahir beliau hari apa. Belum sebutkan, belum lahir hari Senin. Belum sebutkan. Belum lahir Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah. Belum sebutkan. Terus belum lahir di bulan Rabiul Awal. Semua itu Nabi sebutkan sebelum tanggal Hijriah. Sudah ada itu bulan, sudah ada itu bulan, sudah ada itu tahun. Ya, sudah ada itu tahun. Jadi permasalahan bukan di penetapan tanggal Hijriah. Tapi permasalahan adalah perayaannya. Permasalahan adalah ketika kita rayakan. Itu saja. Karena kita telah ditetapkan dalam syariat kita hanya 2 rayap, hanya 2 hari raya. Yang Nabi katakan, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada perayaan yang diulang dalam setahun, setiap tahun, kecuali 2 itu. Kecuali 2 itu. Bagaimana hukumnya menerima pemberian bakul atau ember maulid dan hukum menerima uang dari rekening sendiri di bank konvensional yang dianggap sudah campur mengalami proses riba itu sendiri? Wah, kita maulid dengan riba kita campur ya. Masya Allah. Iya. Kalau menerima makanan dari maulid tidak boleh. Kalau kita dikasih, kita buang. Tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita memakan makanan dari perayaan bid'ah. Kemudian menabung uang di bank boleh untuk niat menjaga harta. Bukan untuk menggandakan harta. Tapi menjaga harta atau ada maslahat hajat terkait dengan bisnis transfer harus lewat bank. Ya, itu namanya hajat. Itu namanya hajat. Dibolehkan. Dibolehkan. Kalau ada ribanya, maka kita kasih ke 2 tempat. Tempat pertama ke kebutuhan umum, bangun jalan, bangun WC umum, tanam pohon, itu. Atau kasih orang miskin. Atau kasih orang miskin. Itu arahannya nanti. Kalau kita ada riba, kita keluarkan. Tidak boleh kita pakai sedikit pun, bahkan untuk nilai transfer. Tidak boleh kita pakai itu uang. Wallahualam. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Ada doanya saat menutupkan mata. Wallahualam, Mbak. Wallahualam. Doanya bisa yang tadi. Kan itu semua berurut itu tadi. Menutup mata, menasehati, dan Nabi doakan. Nabi doakan. Wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Pekan depannya, bukan pekan ini. Bukan pekan depan ini. Iya. Pekan depannya lagi. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.